Untungnya gue masih mikir kayak kesian sama orang tua udah bayar sekolah. Ya banyak hal-hal di hidup gue yang sampai sekarang pun emang faktor karena pas gue ada di Fisip UI. Dari masuk BEM itu adalah hal-hal yang mengubah hidup gue selanjutnya sih. Jangan cuma jadikan kalau lu bikin acara di BEM tuh jadi kayak sebatas IO doang. Lu ngapain sih masih ngeband? Udah lah, ngeband tuh SMA aja. Sekarang tuh fokus kuliah, belajar, habis itu kerja udah. Masa paling seru emang pas di kampus sih. Oke, Adrianus Aristo Haryo, a.k.a. Rio Bodat. Apa kabar, Dat? Ya, begitulah pandemi ya. Tapi semoga tahun depan udah berakhir ya. Baik. Sekarang ya, ngikutin alur aja lah udah. Yang penting masih sehat lah, alhamdulillah. Oke. Dat, pertama yang pasti terima kasih, thank you udah mau nyempetin waktu nih Dat ngobrol-ngobrol di sore-sore ya Dat ya. Iya, di Strooper Stage, dan ya kita ngobrol-ngobrol santai aja Dat, kali teman-teman di sini banyak yang dapat banyak inspirasi ataupun juga ide-ide baru dari ngobrol-ngobrol kita sore ini Dat. Yoi. Ya, Dat, thank you juga udah diundang Bang ya. Sama-sama lah, gue yang terhormat lah bisa ngundang lo nih ngobrol-ngobrol di sore nih. Dat, kita mulai dari ngobrol zaman sekolah ya, karena kan audiens kita ya banyaknya kan anak kampus, anak sekolah gitu ya. Dan SMP lu itu di SMPK ya, Mater Dei Pamulang, bener ya Dat ya? Iya. Itu SMP Katolik Dat, betul? Iya, SMP Katolik. Oke, itu di daerah mana Dat? Pamulang tuh Tangerang Selatan lah. Oh, daerah Tangerang Selatan. Emang dari kecil di situ, jadi dari TK lah, TK tuh udah Mater Dei juga, terus hanya sampai SMP gitu. Oh, berarti lu cetakan mirip kayak temen gue nih, dari TK, SD, SMP tuh di satu sekolah yang sama ya Dat ya? Yoi. Oke. Terus. Nah terus lu di SMPK Mater Dei Pamulang kan, habis itu setahu gue lo lulus ke SMAN 2 Tangerang Selatan ya Dat ya? Yoi. Nah, kenapa nih Dat, dari yang tadinya lo Katolik kan, swasta, terus mau ke negeri nih kan, lumayan berpindah secara culture. Apa yang lo inget-inget deh, kira-kira apa kalau yang mau atau disuruh orang tua, atau emang lo yang pengen, gimana Dat? Sebenarnya tuh gue tadinya pengen masuknya tuh ke PL atau Gonzaga. Karena dia Katolik bisa gondrong. Nah kan dulu emang SMP tuh entah kenapa gue obses banget ya, karena udah mulai ngeband juga segala macam. Terus udah mulai ngeband tuh kayak ngeliatin idola-idola kan, wah nih Metallica pada gondrong semua segala macam. Seosin dulu kan kalau zaman apalagi gua zaman SMP tuh circa 2006 sampai 2008 tuh kan post hardcore lagi in-innya banget tuh pokoknya di anak-anak SMP kita lah. Kalau di lokalnya tuh ya pasti yang lagi sering digaungkan di tongkongan tuh ada Killing Me Inside dulu kan awal-awal, terus Kiwi Gaskin. Ya popang dan post hardcore lokal tuh dulu idola banget lah buat kita, makanya kita tuh pengen banget dan terobsesi dengan anjing kalau gondrong tuh tambah ganteng kali ya gitu. Jadi, makanya pas udah mau lulus SMP, nih pengen coba di PL atau Gonzaga deh biar bisa gondrong sekalian. Cuma waktu itu tuh pokoknya nggak jadilah karena mungkin dulu ada alasan dari orang tua kayak mungkin coba negeri aja, karena possibility untuk masuk PTN perguruan tinggi negeri tuh katanya sih dulu lebih besar kalau misalkan emang lo dari SMA negeri gitu. Yang gue inget dulu ya, karena kan kalau dulu tuh kayak dijatah-jatahin gitu deh, seinget gue, cuma gue lupa udah lama banget. Jadi ya pokoknya kata bokap tuh untuk masuk ke kayak UI segala macam gitu tuh lebih gampang kalau misalkan lo SMA negeri gitu katanya. Udah gue mengikuti saran bokap. Tes yang di Jakarta tuh gue dapetnya ujung-ujungnya tuh di SMA 46. Padahal gue masuknya tuh kalau urutan pertama tuh gue pengen masuk ke 76 sama 34. Cuma dapetnya di opsi terakhir. Nah cuma karena gue dan bokap tuh kurang mengetahui background sekolahnya kayak gimana, yaudah deh mungkin coba yang di dekat sama lingkungan SMP aja gitu. Kalau di Tangsel tuh yang
mungkin apa ya, jadi sekolah incaran tuh SMA 2 Tangsel ini. Oke. Nah, makanya ya udah deh, nggak apa-apa di situ aja. Toh selama kita belajarnya masih ikhlas gitu ya, masih pengen sekolah gitu. Menurut gue sih di mana aja nggak masalah juga gitu. Ujung-ujungnya. Oke. Berarti lu sebenarnya kalau di Jakarta udah diterima di SMN 46 ya, Dat ya? Iya, bener kan yang 46 tuh Texas kan ya? Iya, benar. Texas betul. Tapi lu disaranin orang tua udah tetap aja lah di Tangsel gitu ya, Dat ya? Karena gue kalau misalnya pas keterima di 46 waktu itu kayak agak nggak pede juga, kayak Tangsel aja deh. Dan maksudnya kalau secara dulu ngitung jarak juga agak lumayan juga. Jadi kalau di Tangsel juga tuh dulu udah tahu tracknya lah gitu. Oke. Dat, lu inget gak? Lu dulu dari zaman SMP itu udah ngeband berarti, Dat? Iya, mulai masuk ibarat apa ya, banyak ngulik band-band terus alat musik itu terutama pas SMP. Karena SD itu udah mau lulus SD, dulu dilesin keyboard cuma bertahun-tahun karena ternyata gue main keyboard tuh dulu nggak betah. Kayak gue les di Purwacaraka, terus kan biasa ya kalau orang les tuh disuruhnya pasti belajar lagu klasik segala macam gitu ya. Benar. Gue tuh gue pengen minta main lagunya tuh main lagu Linkin Park dan kata gitu yang langsung advance. Cuma kata gurunya dulu jangan, udah yang klasik dulu aja, belajar dari bass-nya dulu nih. Udah, tapi gue karena cepet bosanan dulu jadi ya udah cabut aja deh. Tapi habis itu SMP justru lanjut, dan karena adik juga les drum, terus jadi di rumah tuh udah mulai banyak alat musik tuh, ada keyboard, ada drum, pokoknya semua ada, jadi bisa ngeband. Setelah gue mulai ngulik drum tuh di situ juga di SMP, sampai akhirnya sekarang di band sendiri ya udah jadi drummer. Ya udah karena ngulik dulu pas di rumah ada studio aja sih. Oke, berarti dari SMP instrumen yang memang lo pegang drum ya berarti, Dat ya? Iya, lebih banyak di drum akhirnya waktu itu SMP. Oke. Nah, coba Dat, waktu SMP nih biar gue ngelihat evolusi influencing musik lo ya. Dari SMP kemarin lu inget gak pernah bawain apa atau mungkin terinfluencing musik kayak gimana yang lu bawain gitu, Dat? Kayak pertama tuh pasti anak-anak seumuran kita tuh nge-look up banget kalau dulu tuh sama Green Day sama Blink. Pertama karena chordnya nggak banyak mereka, jadi kan gampang dikulik ya. Terus ya maksudnya lo bisa ngeband bertiga doang gitu, jadi nggak harus repot ngajak siapa-siapa lagi. Jadi ya udah, yang lu suka Blink ya udahlah kita ngeband aja yuk, bawain Blink Green Day gitu-gitu deh. Dan itu kan pertama tuh ya? Iya. Berarti ya band pertama. Terus itu juga studio latihan mah dulu kita cuma berapa, 20.000 kali, murah banget. 20.000 sejam lah. 20.000 sejam tuh udah. Iya. Buat kita udah puas lah pokoknya, karena kan dari lagu pertama sampai habis tuh sejam tuh full kan ya, jadi nggak terasa. Jadi kayak kita udah puas dah punya SMP. Tapi kan SMP tuh makin kesini pasti lebih banyak anak-anak tuh yang pengen dilihat lebih pengen jadi lebih keren lah pokoknya. Mulailah itu teman-teman gue yang lain kayak, lo masih dengerin popang hari gini? Kato, inilah upgrade nih ke emo post hardcore. Dikasih lah tuh ada Alesana, Seosin, The Use, Sausin ya. Oke. Secara musikalitas sih lebih advance ya. Jadi ya udah gue sih ngulik-ngulik aja, dan karena gue suka juga kan, ya udah mulai itu. Terus muncul kalau di lokal tuh mulai ada Killing Me Inside dulu, terus ada Sweet as Revenge, Pee Gaskin juga naik. Gue jadi mulai berani untuk datang ke gigs gitulah dulu. Iya, zaman-zaman itu ya, emo screamo lah ya eranya itu. Iya. Sama dulu kan ini ya, venue juga masih banyak tuh. Ada, kalau dulu di PIM tuh ada namanya Spazio. Mungkin ya beberapa kali ke situ nonton launchingnya. Dulu siapa pertama kali gue nonton ya? Ada band namanya Tocot, tuh juga band emo. Dan jadi makin interest ke scene emo tuh karena nonton ke gigs kayak gitu deh. Sampai kayak akhirnya gue datang ke pensi juga. Di pensi karena dulu juga si pensi tuh udah pada sering ngundang si Killing Me Inside, Pee Gaskin dan kawan-kawannya lah pokoknya. Gitu deh. Jadi SMP tuh pure
apa ya, masih di scene-scene yang kurang lebih segitulah. Iya. Cuma nah ya tau lah, kayak tadi kata gue di awal tuh, semakin kesini pokoknya kita semakin pengen dilihat keren gitu, sampai akhirnya ada teman gue lagi ngereferensiin kayak udah nggak zaman imo-imoan, kayak labil banget dulu gitu kan, anak SMP gampang pindah dan gampang cepat ngikut orang lah pokoknya. Berubah lagi abis itu ya, Dat. Yang penting gimana caranya kita bisa kedengeran keren, beda nih, nggak mainstream gitu-gitu. Ya udah masuklah tuh mulai band-band metal, kayak gue jadi dengerin Lamb of God, Esale Dai, Burger Kill ya. Ya tapi positifnya dikala gue ibarat kayak apa ya, mungkin gue bisa disebut dulu sebagai poser juga tuh, karena poser karbitan atau apalah. Cuma di satu sisi karena gue poser, gue ikut-ikutan temen, tapi gue jadi ngulik juga, gue jadi bisa ngedramin Lamb of God lah segala macem gitu-gitu loh. Kan bagi gue salah satu prestasi buat gue pribadi lah. Ya gue belajar drum otodidak, tiba-tiba main di acara sekolah terus bawain Esale Dai kan. Wah itu udah keren banget bagi kita dulu ya. Iya. Ya, SMP SMA tapi udah bisa bawain coverin band metal gitu kan. Wah ayo udah deh, mulai situlah baru. Iya, berarti emang gue ngelihatnya ya nggak apa-apa juga. Secara referensi musik lo jadi luas ya, Dat. Dari emo, screamo ya kan, metal, hardcore. Jadi ya berkahnya sekarang ya, Dat, di mana referensi musik lo luas ketika lo pengen buat lagu ya kan. Oke, Dat, gue mau lanjut ke zaman SMA nih. Jadi lo udah masuk nih kan di SMN 2 Tangerang Selatan ya. Iya. Nah, lo sendiri gimana, Dat, waktu zaman sekolah? Lo kategori anak yang kayak gimana nih? Lo anak yang bandel atau anak yang B aja atau anak yang aktif ekskul organisasi atau gimana, Dat? Yang lo inget aja? Gue kebetulan untungnya karena mungkin ada faktor orang tua yang selalu suportif dalam hal akademis gitu ya. Jadi untungnya gue ranking 10 besar mulu tuh pokoknya dari SD sampai SMP. Oh serius lo? Iya untungnya. Wih. Ya, karena emang di apa ya, udah ya karena swasta juga, ya dapat mungkin karena nggak mau rugi juga kan, orang tua gue udah bayar sekolah mahal, ya udah makanya anak harus dijagain juga deh biar nilainya nggak jelek gitu. Udah standar orang tua lah kalau kayak gitu, makanya gue jadi ya udah mau nggak mau juga ada belajar juga. Tapi main-main mah ya udah kayak dulu SMP tuh selain ngeband juga ikut ekskul mini soccer segala macam, maksudnya masih ya sebatas main-main kayak gitulah. Cuma kalau misalkan sampai bandel, gue tuh jujur dulu nggak berani yang kayak cabut-cabutan gitu, itu gue takut justru malah. Emang sekolahnya kali ya, Dat, ketat ya? Ketat sih, ketat aja. Cuma anak-anak yang lain tuh yang cabut-cabutan sih ada-ada aja, cuma gue masih terlalu takut kayak untuk ikut-ikutan. Takut orang tua dipanggil lah, takut apa segala macem. Karena kan dulu kalau di SMP tuh sistemnya, kalau kita ada kesalahan, ada absen, ada hal-hal apalah itu ada sistem poin gitu kan. Jadi kita misalkan di satu tahun ini, tahun ajaran ini dikasih poin 100. Terus kita telat minus 5. Terus kita ada berantem nih sama teman minus 20 gitu. Jadi tuh ada ketakutan tersendiri kalau misalkan ini poin sampai habis nih gue bisa dikeluarin dari sekolah nih gitu. Menjaga itulah ya poinnya ya. Gue masih menjaga hal itulah. Gue juga nggak mau orang tua dipanggil karena kenapa juga kan. Masih untungnya gue masih mikir kayak kesian sama orang tua udah bayar sekolah, jadi ya udahlah gue baik-baik aja deh. Iyalah gitu. Dat, seberapa aktif lah lu waktu zaman SMA, Dat? Gue pengen tahu seberapa keaktifan lo. Apa lu anak yang ngeband doang? Maksudnya kalau ada tuh temen gue misalnya dulu yang sekolah terus pulang ngeband, jadi dia nggak aktif banget gitu di sekolah, di SMA gitu. Atau gue pengen tahu seberapa kayak lu di SMA gitu. Iya. Nah kalau di SMA tuh sebenarnya gue mungkin yang biasa aja, karena tadi tuh pengen masuk OSIS, karena SMP tuh gue masuk OSIS juga kan. SMP OSIS ya? Ya makanya lumayan aktif lah tuh ya, masuk OSIS, ngeband, ngurusin acara, jadi panitia basket lah apa segala macam. Nah di SMA tuh ya karena menurut gue itu pengalaman yang seru ya di SMP, karena kan ketemu banyak teman, terus ketemu adik-adik kelas yang cakep-cakep juga dulu kan kita kan SMP pengen kenal sama adik-adik kelas biar bisa dicomblang-comblangin ya gitu lah, biasalah cita-citaan SMP. Nah SMA tuh pengen gitu juga, cuma
SMA tuh gue merasa pas masuk negeri di SMA gue yang ini tuh ospeknya kok agak malesin ya kalau bagi gue ya, agak udah mulai kenceng nih, nggak sesuai SMP tuh gue ibarat ospek pertama kali masuk SMP tuh seru, cuma pas SMA aduh ini kok dibentak-bentak gini dah, emang karena sebelumnya belum pernah. Oh oke. Berarti ospeknya itu kayaknya nggak kena deh sama lu gitu ya, nggak cocok sama lu gitu. Ya cuma ya udahlah jalanin aja, toh juga cuma seminggu doang kan, ya udah. Beberapa saat kemudian tuh buka pendaftaran OSIS kalau nggak salah. Terus kayak gitu juga sistem pemilihan OSISnya lah kayak gitu, kayak males dah gue kayak gini lagi, udahlah kagak usah ikut lagi dah. Gue lanjut ngeband lagi aja sama teman-teman SMP gue. Jadi gue lebih banyak aktifnya tuh kalau misalkan gue nggak ikut di kepengurusan OSIS gitu, cuma kalau misalkan kayak lagi ada buat cup tuh kan, biasa kan SMA kan sering ikut cup gitu-gitu ya, sering bikin dan sering ngirim perwakilan sekolah buat ikut cup di mana-mana segala macam gitu. Terus gue karena juga nggak jago juga di bidang olahraga, jadi karena gue sering main sama si itu segala macam, ya udah deh gue ikut bantuin, kayak dulu tuh sempat ikut jadi manajer basket buat ikut cup di mana-mana gitu, jadi I see. Pemain belakangnya lah, belakang layarnya. Itu kalau aktif di sekolah gitu doang, tapi di luar itu ya paling masih ngeband sama temen SMP gue sih yang masih ya. Dat, zaman SMA, ini masih zaman SMA Dat, seberapa lu bandel Dat? Apa atau lu paling bandel ngapain Dat waktu zaman SMA Dat? Yang lu ingat aja. Nah, cabut atau mungkin tawuran? Gue nggak tahu nih kira-kira apa yang lu ingat. Nah mungkin ada bagusnya gue ada bawaan dari SMP swasta ya, jadi mungkin disiplin gue tuh masih terjaga di situ. Tapi pas masuk SMA negeri tuh beda banget deh sama swasta. Jadi yang lebih frekuensi cabutnya teman-teman gue lebih sering, dan ya udah nggak apa-apa gitu, kayak nggak dicariin guru juga. Terus tiba-tiba DO ya gitu deh, main sporadis gitu. Cuma ya habis itu belajar ngerokok, ngisep dikit. Itu SMA tuh ya? Itu SMA tuh ya berarti? Tapi masih nyoba ya, belum dalam yang udah jadi habit ya? Gitu. Iya. Nyoba sih SMA, cabut-cabutan juga kira ya udahlah karena teman-teman gue pada ke warnet gitu kan, pada main Dota. Tapi karena gue juga lagi males, ya udahlah ikut cabut aja deh. Terus pas lagi cabut pas waktu SMA gitu, tiba-tiba kita lagi ke FC Darah BSD deh. Ada guru olahraga gue di situ juga. Kegap dong Nah, tapi guru olahraga gue juga kayaknya masih baik gitu, kayak malah dibeli makanan. Lalu kita cabut. Ya udah cabut ya. Makasih ya deh Pak. Iya. Dia nganggeh ya. Dat, waktu SMA lo IPS ya Dat ya? Iya, IPS gue. Nah, itu emang lo yang pengen atau karena lo mau masuk IPA tapi akhirnya kecemplung di IPS Dat? Enggak, gue merasa IPA bukan gue. Susah gue belajar kimia, fisika gitu-gitu. Males banget. Gue mendingan ke IPS deh. Kayak karena dulu tuh sosiologi, geografi, segala macam, ekonomi tuh masih based on hafalan gitu ya. Bukan yang hitung segala macam. Jadi gue masih bisa ngejar di situ. Karena pertama kali tuh, kalau tadi gue bilang SD sampai SMP tuh gue main langganan ranking 10 besar ya. Nah pas kelas 1 SMA tuh ranking gue di bawah 10 besar tuh. Itu jadi anjing nih, pertama kali gue keluar dari 10 besar nih. Emang karena ya itu pelajaran IPA yang anjing kok makin susah ya. Yaudah deh, gue kelas 2 di IPS aja. Gitu. Emang karena berarti lo yang memilih karena lo suka dengan hafalan ya Dat ya? Iya, gue memilih ke situ lah pokoknya. Nah sekarang gue mau masuk ke sini Dat. Masa dari SMA menuju ke kuliah ya. Nah sebelum gue masuk ke kuliah gini Dat, ikut bimbel gak dulu lo Dat? Sebelum kuliah doang. Jadi persiapan masuk iya. Kan lu ikut. Ikut. Emang karena lu merasa kurang dan butuh upgrade dari bimbel atau gimana? Enggak, itu ikut-ikutan doang. Semua temen gue pada bimbel. Oke. Ya udahlah, gue jadi kepancing juga. Bimbel di mana Dat? Ingat gak lu? Gue dulu di Salemba Group. Salemba Group. Ya, tahu gue adalah pokoknya.
Oke. Bayar juga tuh soalnya di situ kayak gue belum bayar berapa bulan gitu masih nggak apa-apa diikutin les. Oke. Nah terus lu inget gak dulu? Gue nggak tahu. Lu waktu itu ikutnya ujian apa nih? SPMB, SNMPTN atau SIMAK atau apa dulu Dat? Gue pertama itu karena untungnya itu karena tadi gue masuk IPS, gue jadi masuk ranking lagi, dapatlah undangan. Kan ada sistem undangan kan dulu. Iya, undangan betul undangan. Ya, dapat gue. Itu gue milihnya administrasi UI sama administrasi negara UI sama administrasi negara Unpad. Nah, menarik nih Dat. Ini proses sampai lu menentukan gua mau milih jurusan tadi administrasi UI atau administrasi Unpad. Siapa yang menginfluence lo atau lu dengar dari mana atau gimana lo proses? Pasti ada dong sampai lu nentuin jurusan itu. Jadi SMA tuh ya tadi ya selain ngeband karena banyak ibarat apa ya? Karena gue kan akhirnya itu mulai menjalani band yang main serius juga tuh. Nah, ya maksudnya manggung-manggung di Jack Club lah, di panggungnya majalah High segala macam kan. Gue jadi merasa nih, gue pengen ngurus lebih banyak lagi nih. Jadi kayak gue mulai belajar desain juga untuk buatin cover artwork gue buat di online digital segala macam gitu kan. Habis itu ya gue jadi belajar yang lain lagi selain belajar di sekolah dan musik aja, tapi gue juga merambah ke dunia visual gitu kan. Karena emang sebenarnya suka gambar juga sih, jadi desain tuh udah tinggal nyocok-nyocokin aja. Nah karena gue udah lumayan sering ngedesain buat band gue sendiri dulu, buat sosmed lah segala macam. Maksudnya jurusan kuliah yang enak nih buat dituju kan pada rata-rata mungkin biasanya DKV tuh kan. DKV betul. Misalkan karena gue suka desain gitu, cuma gue mikirnya karena gue nggak mau yang kalau dulu gue entah kenapa udah mikir kayak menurut gue kalau desain masih bisa dipelajarin sendiri lah. Jadi gue nggak perlu kuliahnya ya gitu ya Dat. Iya kalau menurut gue dulu ya waktu SMA. Jadi gue mungkin masih butuh untuk belajar hal yang lain lagi nih yang nggak bisa dipelajarin sendiri gitu. Jadi gue mulai ngincer dulu tuh sebenarnya komunikasi UI. Sip. Cuma setelah gue lihat-lihat lagi kayak ternyata komunikasi UI itu dulu passing grade-nya paling tinggi segala macam. Padahal tuh gue udah ngulik kayak di komunikasi itu ada jurnalistik, ada iklan, ada kajian media segala macam. Nah, gue tuh pengen part iklannya nih karena kalau dari dulu referensi yang gue baca-baca tuh emang banyak mengarah kayak lo bikin campaign apa segala macam dan baik berhubungan sama desain lah pokoknya juga di situ. Nah, gue pengen ngincer itu, cuma ini kalau passing grade tinggi, gue agak nggak pede juga nih sebenarnya. Karena kalau di Fisip UI kan paling gede tuh komunikasi dan hubungan internasional dulu ya. Udah, gue milih yang agak-agak mediocre aja deh. Tapi entah kenapa gue sebenarnya nggak tahu tuh, gue ujung-ujungnya milih Adem Negara karena sebenarnya dulu tuh gue mikirnya yang penting masuk Fisip UI dulu aja deh. Jurusannya apa aja gitu ya. Nah, tapi gue spesifik pengennya tuh administrasi negara. Padahal gue belum tahu itu ngapain sebenarnya. Karena kan sebenarnya gue lebih tahu kalau misalkan di situ di Fisip tuh ada jurusan sosiologi. Kan gue juga belajar sosiologi di IPS SMA kan. Benar. Nah, cuma entah kenapa tuh gue nggak tertarik ngambil ke sosiologi lagi gitu. Jadi kayak administrasi negara kayaknya ya udah coba-coba aja. Itu benar-benar coba tapi nggak tahu background jurusannya tuh ngapain sebenarnya. Nah berarti Dat, lu masuk UI lewat jalur undangan ya? Enggak, tadi undangan nggak dapat pokoknya. Nggak dapat. Terus. Undangan tadi memilih administrasi berarti tadi Dat ya? Nggak dapat nih. Nggak dapat. Lanjut. Gue nggak tahu itu faktor hoki-hokian apa enggak ya, karena ada temen gue yang biasa-biasa aja nih, tapi ujung-ujungnya masuk. Gue kan dulu jadi membandingkan sama diri gue, kayak gue lebih pinter deh, kenapa gue nggak dapet ya? Tapi ada untungnya gue nggak dapet ya, karena mungkin kalau misalkan dapet, mungkin gue dapet pilihan kedua gue tuh yang di Bandung. Di Unpad ya, benar ya. Karena kalau gue masih pengen di Fisip UI sebenarnya, ya udah. Setelah lulus, barulah ikut tes di SNMPTN tulis dulu namanya. SNMPTN ya, betul ya, Dat ya?
Oke. Kalau sekarang apa sih SBMPTN ya? Ada yang bilang ya kurang lebih lah ganti nama aja. Iya, nah barulah di situ dapat, dan itu juga kayak mungkin ada faktor hokinya sih, karena gue apa yang gue pelajarin di les sama di mana di tes dulu kok kayak ada yang nggak tahu sih, gue merasa kayak beda aja, kayak ya udahlah ini bodo amat, yang penting isi dulu aja deh gitu. Dapet ya udah. Dapet ya. Nah itu pilihannya apa aja Dat yang lu pilih waktu SNMPTN? Sama kayak waktu undangan. Ya, sama. Berarti lu diterima di pilihan pertama nih ya di SNMPTN ya Dat ya? Iya, alhamdulillah. Hoki banget sih sebenarnya. Coba Dat, lo inget gak waktu lo hari H diterima, lo ngeliat dari internet atau gimana? Atau dikasih tau internet? Dari internet, dan gue suruh temen gue yang buka. Karena lo gugup ya pasti ya? Iya, gue gugup. Nah begitu temen lo ngasih tau Dat, lo diterima, gimana rasanya lo Dat? Tuh, gue keluar rumah, gue teriak. Itu something lah ya bagi mungkin orang nganggepnya biasa, tapi bagi orang-orang yang berjuang ya itu sesuatu ya Dat ya. Iya kan ya. Kayaknya sih ya, berarti gue les juga nggak sia-sia banget lah juga. Iya betul. Nah akhirnya masuk nih lo ya di nah gue mau nanya Dat, gimana lo menyingkapi gini gue bilangnya gini aja deh, masa kuliah itu kan masa dimana proses pendewasaan cara berpikir atau proses ya pencarian jati diri, bahkan ya ideologi kan berbagai macam melebur di kampus ya. Nah gue pengen tahu sudut pandang lo aja nih Dat, seberapa itu semua mempengaruhi lo yang sekarang nih, sekarang Dat. Oke. Kalau emang dari pribadi gue sendiri, masa paling seru emang pas di kampus sih. Itu paling seru, karena ya banyak hal-hal di hidup gue yang sampai sekarang pun emang faktor karena pas gue ada di FISIP UI deh, kayak misalkan sekarang gue masih sama FIS kan sampai sekarang, ya itu kan karena ketemu di kampus segala macam. Dan ya habis itu kita bikin sanitar, itu juga beberapa adalah anak-anak yang gue temuin di kampus juga lah. Jadi banyak faedahnya banget. Dulu gue kuliah di FISIP sampai sekarang tuh banyak hal yang bisa gue bawa dari kampus sampai ke saat ini sih. Karena gue ngelihatnya kalau misalkan ibarat SMP dan SMA itu masih masa coba-coba segala macam ya, kampus itu sebenarnya masa di mana mungkin beberapa orang itu mulai mengkerucutkan pilihan dia lah, untuk dia nih mau menjalani karir sebagai apa nih, lo mau hidup yang kayak apa nih nanti ke depan gitu. Tapi sementara gue malah lebih banyak explore lagi tuh pas di kampus justru. Makanya karena basically tadi gue juga nggak tahu kan jurusan gue sendiri tuh sebenarnya belajar soal apa, itu sampai akhirnya gue ikut kelas administrasi negara pertama. Wah, nggak cocok nih gue. langsung bilang nggak cocok ya? Aduh, tapi ya udahlah. Setelah gue tahu, dan ya udah, maksudnya kan karena ibarat kan gue dulu masuk kampus kan juga dibayarin bokap juga kan, maksudnya untuk uang pangkal segala macam dibayarin duluan lah. Ya udah gue, tapi itu tadi faktor yang gue inget juga dulu pas di SMP SMA, kayak mereka udah bayarin lo buat kuliah, ya udah jangan disia-siain, tetap tanggung jawab sama yang udah lo pilih aja deh gitu. Nah cuma setelah itu kan semester 2 tuh udah mulai open recruitment BEM segala macam gitu kan, kepanitiaan itu gue hampir ikut semuanya pokoknya. Kayak ada kepanitiaan dari administrasi negaranya sendiri, itu anak-anak jurusan. Habis itu semester 2 nya ikut BEM. Terus waktu itu kebetulan juga di BEM tuh ada departemen seni budaya juga kan. Oh ini cocok nih. Terus ya udah mulai masuk di situ, dan mungkin dari masuk BEM itu adalah hal-hal yang mengubah hidup gue selanjutnya sih. Karena keaktifan ya. Jadi memang setahu gue kan lu sangat aktif ya Dat dalam berorganisasi di kampus ya Dat ya. Iya, sampai 6 tahun tuh kan kuliah. Nah, pertanyaan gue gini Dat, biar mungkin buat teman-teman di sini juga yang aktif gitu ya berorganisasi. Kenapa lu mau gitu mengaktifkan diri lu di organisasi gitu? Ya, karena pertama kali masuk BEM gitu kan, gue nggak ada kepikiran kayak bakal lanjut sampai tahun-tahun berikutnya di BEM lagi kan. Gue cuma pengen explore doang tuh, kalau misalkan cocok lanjut, kalau misalkan enggak ya udah belajar aja gitu di kuliah. Cuma
dulu tuh kalau misalkan di BEM Senggut emang udah secara pola pikir tuh diajarin kalau misalkan lu buat sesuatu gitu, lu jangan cuma jadikan kalau lu bikin acara di BEM tuh jadi kayak sebatas IO doang. Itu pelajaran pertama yang gue dapet di BEM lah pokoknya. Nah di situ kan gue jadi kenalan sama senior sama komunitas. Kenapa lu harus bikin acara ini sih? Jadi nggak cuma sebatas kayak ya acara semata doang, tapi lu tahu maksud ini tuh sebenarnya buat solving problem ini segala macam gitu. Nah pola pikir itu yang gue dapetin di BEM lah. Nah terus berjalannya waktu, akhirnya itu acara kejadian, acara pertama yang emang kita bikin, dan kebetulan itu waktu itu gue BEM sama si vokalis gue sekarang juga si Basara, dulu dia juga ikut BEM Visip sama gue. Oh berdua berarti memang lu aktif di BEM ya berarti ya? Iya di BEM tahun pertama itulah. Kita buat acara dan menurut kita waktu itu gagal. Gagal terus. Nah itu yang ngebuat gue explore lagi, terus gue tanya sama anak-anak teman di BEM juga, itu sebenarnya apa sih yang buat acara kemarin gagal? Mungkin sound system juga kurang kali ya. Nah dari situ karena gue kalau di kepanitiaan tuh gue tuh ibarat anak-anak yang ngurusin operasional gitu. Perlengkapan segala macam, mungkin yang dilihat orang tuh yang kayak kuliah angkutnya juga ada di situ lah pokoknya. Karena gue emang lebih pengen yang, gue bukan tipe yang konseptor, tapi gue lebih ke ngejalanin ini kayak gini deh gitu. Nah dari situ gue melihat kayak yaudah gue coba benahin di event berikutnya, gue benahin dari sistem audionya dulu deh. Nah disitulah gue ketemu ada satu vendor gitu namanya Harper yang mungkin banyak dipakai di acara pensi-pensi sekolah dan kampus juga. Nah dulu tuh karena acara BEM pertama itu dan gue kenalan sama vendor audio yang bagus itu dan murah untuk standar kita dulu, gue tuh sempat jadi makelar juga pokoknya di kampus jadinya. Nah, itu kan menurut gue jadi explore sesuatu yang baru lagi ya. Lo akhirnya bisa belajar untuk nanganin klien gitu kan, lo pitching ke klien meskipun kliennya adalah teman-teman jurusan sendiri, tapi gimana caranya gue bisa dapat duit untuk masukin audio di event mereka nih gitu. Iya. Nah belajar dari hal situ, cuma mungkin dulu kalau kebanyakan maklar gitu ya, itu tuh kayak cuma ya udah terima jadi doang, lo dapat duitnya, sisanya lo serahkan ke vendornya sendiri deh gitu. Nah tapi di sini yang gue lihat tuh karena gue orangnya bosenan juga ya, dan gue cukup agak was-was kalau misalkan sesuatu terjadi apa-apa dengan vendor gua gitu misalkan. Jadi kalau misalkan ada acara jurusan lain gitu, nyewa sound gua, terus loadingnya dari malam hari segala macam. Nah di situ gue ikutan loading, ngawasin pokoknya gimana caranya dari awal loading sampai acara kelar dan loading out lagi itu semua harus beres dan tanpa ada satu cacat sedikit pun gitu. Best services ya kan. Ya dan nah karena pas lagi nungguin loading gue bosen kayak ini ngapain ya, terus kan ya udah kenalan sama orang-orang vendor audionya gitu, gue tanya bang ini gue boleh nyoba nggak, ini buat apa segala macam. Nah itu gue jadi nanya-nanya soal mixer tuh gimana segala macam, gimana caranya bunyi kick drum tuh juk gitu di speaker, dan urutannya gimana sih lo bisa bikin bunyi kayak gitu. Nah itu tuh gue mulai belajar di 2013 lah pokoknya. Jadi dari audio engineering lah ya data ya. Jadi dari ikut BEM pertama, habis itu karena di BEM juga kayak ya udah Bob, kayak kalau misalkan gue manggil Basara kan Arbok kan ya, kalau misalkan kita di BEM juga tuh kayak nggak seru juga nih kalau misalkan kita nggak ngeband juga nih. Ya udah di situ Fis juga kebetulan lagi jalan pertama pas di tahun 2013 itu juga. Di Fis jalan juga ngeband sekalian gue juga mendalami bidang audio juga lah. Nah itu semua terjadi karena pertama kali gue ikut BEM Visip lah pokoknya. Berarti sangat besar ya pengaruh lu dalam aktif di BEM atau di apapun itu di kampus dalam mempengaruhi lu yang sekarang ya Datek? Impactnya gede banget sih, karena itu kan hal-hal yang sebenarnya gue nggak nyangka ya. Maksudnya kan gue dari dulu nggak ada kepikiran untuk jadi audio engineer gitu kan. Atau misalkan kalau musisi mungkin dulu kepikiran pas SMP SMA lah, cuma kan makin kesini kan pasti makin terjurus kayak udahlah lo kerja kayak biasa aja deh. Cuma setelah gue masuk di BEM Visip itu dan habis itu kayak bidang audio akhirnya gue tekuni juga, ya sampai sekarang sih jadi sumber penghasilan hidup gue lah pokoknya dari
dua bidang itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang nggak lu sangka dan lalu jajaki pertama kali itu sebenarnya bisa ngubah hidup lu tanpa lu tahu sih. Iya betul. Dat, lu lulus tahun berarti dari FISIP tahun berapa, Dat? Gue masuk 2012, gue lulus baru di 2018 tuh, 6 tahun gue fullin tuh kuliah pokoknya. dengan segala ilmu yang udah didapatkan ya berarti ya, Dat ya? Lumayan, karena emang harusnya sebenarnya tuh bisa aja dulu lulus 4 tahun, cuma karena habis itu tuh gue mulai banyak untuk ikut band-band teman gitu buat jadi audio engineer-nya kalau mereka live gitu. Nah itu mulai banyak, jadi kayak akhirnya gue mulai diajak buat ikut tour kemana, keluar kota segala macam gitu-gitu. Sementara Fisya juga lagi waktu itu nyicil untuk bikin album pertamanya gitu juga kan. Iya. Berarti emang lulus langsung lo sibuk dengan audio engineering ya sama Fisya berarti ya, Dat ya? Iya, cuma kalau prinsip gue dari dulu, gue kan karena habis lulus pun juga, bahkan sebelum lulus sih gue juga emang ya udah ngantor juga gitu. Jadi gue mikirnya weekdays itu gue masih bisa ngantor agar income gue per bulan masih bisa stabil. Tapi di weekend entah itu gue bisa manggung atau gue bisa jadi soundman gitu. Itu bisa jadi penghasilan lagi juga gitu. Dat, lu kerja sesuai jurusan atau gimana, Dat? Jurusan kuliah, sorry. Enggak, beda banget. Karena kalau dulu mungkin kalau dulu di administrasi negara itu emang ada ada magang wajibnya gitu juga lah dari jurusan. Nah dulu tuh gue magang itu ibarat kalau dibilang tuh kerja profesional pertama lah ya, meskipun magang gitu. Cuma waktu di itu pemerintah ada teh di mana? Magang di mana? Gue milih di Kemendikbud dulu. Kemendikbud nih, keren. Karena emang gue cari yang boleh gondrong, soalnya gue malas potong rambut. Di Kemendikbud masuk ke Kemendikbud, yang pertama kali gue tanya, Mas kalau saya gondrong nggak apa-apa. Oh boleh, oke. Ya. Cuma ternyata nggak cocok gue di situ. Itu tahun 2015 lah, emang itu juga masih itu tahun terakhir gue BEM juga. Nah terus di tahun depannya gue udah nggak BEM, akhirnya gue fokusin. Karena tadi di SMA gue udah mulai desain juga kan, di kampus tuh juga masih kepake tuh. Jadi kalau misalkan ada acara-acara band segala macam, gue juga kayak masih bikinin posternya. Jadi tuh emang dulu apa aja tuh gue sikat lah bang. Pokoknya semua Palu Gada ada membodat lah ya. Iya, pokoknya dulu hampir semuanya gue jalanin deh pokoknya. Tapi emang berarti, itu buat gue pribadi sih ngebantu untuk dapat income sana sini sih sebenarnya. Iya. Dan berarti asal sekarang nggak capek sih ya udahlah, hajar-hajar aja kalau masih muda ini. Iyalah. Dat, berarti sekarang kerjaan lebih ke arah desain grafis ya berarti, Dat? Kalau dulu sebenarnya setelah 2015 tuh kan magang di Kemendikbud, tahun depannya tuh gue magang kayak di agensi untuk jadi desainer gitu juga dah. Nah sebenarnya tuh gue mikirnya kerjaan gue kalau desain itu adalah kerjaan yang bisa gue lakukan secara nggak banyak menyita waktu lah. Jadi kalau misalkan gue nanti pun ngantor tuh emang gue pengennya yang desain juga gitu. Karena habis itu gue masih pengen ngeband segala macam gitu-gitu deh. Jadi emang dari dulu kalau misalkan kan kalau lebaran gitu-gitu bulan-bulan puasa kan nggak ada panggungan gitu-gitu ya. Nah jadi kan waktu itu gue juga dulu jalan sama Sisi Tipsy gitu dulu. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan bulan puasa ada Iyo ngundang Sisi Tipsy bawanya alkohol gitu kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi pas emang gue lagi nggak ada kerjaan jadi soundman tuh di bulan puasa, gue emang pasti setiap bulan puasa tuh gue cari magangan di kantor gitu. Jadi pas dan magangnya desain. Iya. Jadi 2016 tuh gue di agensi, terus 2017 tuh gue magang lagi pas bulan puasa tuh di Gojek, di Gotix, desain juga. Desain juga ya. Iya. Terus baru tahun depannya kan 2018 tuh lulus. Iya. Lulus. Terus gue langsung ditawarin buat kayak sama temen gue untuk jadi desainer di Kitabisa. Kitabisa.com ya? Iya. Udah deh, gue maksudnya menjalankan itu di weekdays gue, sementara di weekend gue masih bisa main-main lah, ngeband segala macam,
soundman. Dan emang dulu kalau gue emang dulu cari kantor yang fleksibel sih, yang emang gue bisa ngerjain desain pun juga dari tempat manggung gitu atau dari tempat tur kalau misalkan emang ada yang menyita hari-hari kerja gitu ya. Gitu sih. Oh berarti sekarang masih di Kitabisa, Dat? Kalau sekarang gue karena pandemi balik lagi. Jadi Kitabisa tuh gue dari 2018 habis lulus sampai 2020 sampai 2019 karena 2019 itu Saniter udah muncul kan. Oke. Jadi di 2018 itu kan Fish juga rilis mini album yang beberapa orang memaafkan ya. Nah, ya kebetulan setelah kita rilis itu mulai banyak dapat tawaran manggung sana sini segala macam. Terus ya gue dan Baskara sepakat untuk kayak ya udahlah kita kenapa nggak bikin label sendiri aja gitu yang menaungi Fish dan mungkin bisa menaungi musisi-musisi lain juga gitu. Padahal sebenarnya Saniter itu awalnya kan cuma ngerjain khusus visual buat musisi-musisi aja tuh. Oke, visual ya, berarti fokus awalnya visual ya? Fokus awalnya visual, dan itu emang si Baskara dan dua orang lainnya emang ya orang visual juga lah, maksudnya dia mengerti esensi gimana harusnya musisi itu artworknya kayak gini segala macam lah gitu. Cuma setelah Fish dapat banyak tawaran manggung di sana sini segala macam gitu-gitu, ya udahlah. Kenapa nggak kita coba aja bikin ibarat talent management sendiri deh. Nah jadilah itu Saniter di bulan Februari 2019 lah gitu. Label ya berarti ya? Semacam label, cuma kita pengennya tuh sebenarnya lebih nekanin ke talent managementnya itu sih, karena kalau label mungkin secara terminologi orang anggapnya kayak label itu fungsinya cuma waktu pas artis mau rilis ada rilisan fisik atau apalah gitu-gitu. Cuma yang kita pengen tuh sebenarnya yang kita servis ke musisi lebih dari sekadar cuma merilis album atau single gitu doang. Tapi gimana caranya kita bisa memanage itu artis secara panggungan gimana, lo secara buat konten kayak gimana, dan secara manajemen internal kayak gimana sih, ya gitu-gitu yang memang pengen lebih kita expand di Saniter sih. Tuh, makanya pas Saniter ada bulan Februari 2019, akhirnya gue resign dari Kitabisa itu bulan Agustus 2019-nya, dan akhirnya gue follow di Saniter. Agustus 2019 tuh, ya udah itu kayak fokus di manggung jadi soundman juga. Karena dulu kan ya namanya kantor baru ya kan, SDM dikit. Ya udah gue disuruh kayak megang merchandise juga kayak, wah itu awal-awal Saniter capek mampus dah pokoknya. Semua dikerjain lah ya. Karena apalagi gue kan karena ya kalau di Fish kan merchandise gue yang ngurus juga ya, karena ya udah nggak ada lagi orangnya, jadi ya udahlah gue yang bantuin aja deh. Nah dulu di Saniter juga tuh dari mulai deal sama vendor baju, bikinin desain, terus kontakkan sama desainer yang mau buat bajunya, lu bikin post di sosmed, lu balesin komen customer, balesin DM, balesin email, balesin chat di Shopee, masukin item ke Shopee, ngurusin shipping, bikin report. Dan waktu itu gue kerjain sendiri, anjing ini nih udah mau mati lah pokoknya. Iya gila ya, hectic banget ya data berarti ya. Iya, makanya kalau sekarang gue di Saniter udah nggak ngurusin merchandise lagi. Gue bilang, gue nggak mau ngurusin lagi ya, capek. Gue fokus di produksi aja udah sama Fish deh. Oke. Gitu. Oke, kita udah mau terakhir nih, Dat. Gue mau tahu sedikit terakhir, Dat. Gini, lo ngeliat dan ya pasti lah ya dalam keseharian lo, dalam kerjaan, dalam ngeband atau dalam berkreativitas atau apapun lah ya, lo bergaul dengan anak muda, bergaul dengan kita dan semua orang-orang di luar sana lah ya. Nah, gue pengen tanya ke lo, Dat, apa keresahan yang lo rasakan, yang lo khawatirkan melihat anak muda hari ini, khususnya di Indonesia ya, dari sudut pandang lo, Dat? Oke, kalau misalkan dari apa yang udah gue jalani dulu, mungkin kalau yang sekarang, kalau gue ngeliat dari mungkin di circle gue aja kali ya, itu mungkin kurang berani sih. Dalam ibarat kayak
dulu tuh titik awal gue jadi soundman dan gue bisa ikut jalan sama si itu tuh sebenarnya dari modal gue sendiri dulu. Kayak gue yang ibarat ngejablay lah, kayak gue kenalan sama band yang waktu itu Fis lagi manggung, kan ada band-band yang lain juga tuh. Ya udah gue SKSD aja sama band yang lain, gue belum kenal, tapi lu mau nggak kalau misalkan gue jadi soundman lu nih gitu. Ya udah langsung gue tembak di tempat, dan untungnya mereka suka juga, jadilah itu mereka ngajak gue terus segala macam. Sampai dulu ada kayak misalkan band Pijar gitu, mereka tuh dari Medan. Cuma di satu acara gue ketemu, mau nonton bagus nih, langsung gue tanya ke manajernya, lu udah ada soundman belum? Wah kita belum ada. Kalau misalkan gue jadi soundman lu nggak apa-apa nggak? Wah tapi kita nggak ada duit nih. Lu nggak ada duit, gue nggak apa-apa, tetap jalan. Yang penting ya udah kita jalan-jalan dulu aja, kita ngebangun dari awal lah segala macam. Sampai dulu misalkan kayak gue pernah ikut tour sama Sigmund juga. Itu gue juga ibarat ngejablay juga gue nggak apa-apa nggak kalau misalnya gue ikut lu tur di Bali nih, gue yang bayar tiket sendiri, gue nggak apa-apa dah. Tapi ya gue emang pengen ikut aja, gue pengen belajar, gue pengen ketemu orang-orang yang emang di skena tuh gue idolakan juga lah, belajar dari mereka kayak gitu. Itu menurut gue hal yang emang secara kesan mungkin berat ya. Lu tadi kayak gue ceritain ya, lu harus tinggalin kuliah lu juga, tapi untuk gue pursuing apa yang gue pengen ya, gue rela kuliah sampai 6 tahun ya, tapi gue pengen belajar dari apa yang gue pengen juga. Gue ikut tour segala macam gitu-gitu deh. Dan secara hasil ya karena ibarat mungkin pengorbanan gue waktu gue kuliah itu ya adalah hasilnya sampai sekarang. Dan mungkin di anak-anak yang sekarang gue belum banyak melihat keputusan-keputusan yang diambil yang bisa itu kan pengorbanan yang nggak seberapa sebenarnya, karena lu ngorbanin harus bayar kuliah lagi segala macam gitu-gitu kan. Itu sih sebenarnya mulai dari berani dulu aja, coba apa yang emang lu pengen, lu kejar dah tuh sampai lu harus bayar tiket sendiri segala macam gitu-gitu. Tapi kalau emang lu suka dan lu fokus di situ mah pasti nanti lo akan tuai hasilnya lah pasti. Iya betul. Jadi keresahannya adalah tadi ya, melihat anak muda sekarang mungkin butuh lebih berani gitu ya, berarti berani untuk ngambil keputusan yang resikonya mungkin berat, atau juga berani untuk take risk yang betul-betul hasilnya ya sekarang yang lo bisa dapetin ya, ketika keputusan yang lo ambil mungkin 4-5 tahun lalu ya Dat ya. Iya. Cuma ya itu ya coba lu pikir matang aja sih, karena emang gak semua tuh mungkin kalau di hidup gue masih bisa memaintain kayak udahlah kuliah 6 tahun gak apa-apa, karena emang toh orang tua juga ya udah gak apa-apa asal lu udah bayar sendiri nih gitu. Oke. Cuma kan untungnya dulu karena ya udah masih dapat ya pas kuliah tuh udah ikut terus segala macam, jadi ibarat gue masih bisa biayain kuliah sendiri lah gitu. Maksudnya gue ada untung di situnya juga tuh. Cuma kalau misalkan susah juga kalau misalkan emang yang fokus lo dari dulu kuliah doang, tapi emang dituntut sama orang tua untuk ya pokoknya lo jangan ngapa-ngapain dulu deh, lo ibarat nggak boleh aktif gitu di kampus kan, ya ada susahnya juga di situ sih. Dan emang gue nggak mau bilang untuk bodo amat sama kata orang tua, tapi ya itu keberanian masing-masing dari elunya aja deh pokoknya. Karena gue paham. Pasti kan orang tua juga ngeliatnya pas di kampus tuh kayak lu ngapain sih masih ngeband, udahlah ngeband tuh SMA aja, sekarang tuh fokus kuliah, belajar, habis itu kerja udah. Tapi ya gue kan bodo amat ya gue mah tetap jalanin yang gue suka aja gitu, jadi ya udah. Ya itu kalau misalkan teman-teman berani mempertanggungjawabkan hal-hal kayak gitu ke orang tua ya silakan, kalau mau dicoba ya. Iya, bagus untuk berani mempertanggungjawabkannya ya Dat. Betul, setuju. Oke Dat, paling itu aja ngobrol-ngobrol santai kita ya. Lu udah cerita dari zaman SMP, SMA, kuliah apalagi ya, yang lu bilang banyak banget lu dapet kuliah, ikut organisasi yang pasti ya, BEM, yang akhirnya menjadikan lu yang sekarang gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi inspirasi juga nih, bahwa ya yang pasti nggak ada yang sia-sia ketika lu melaksanakannya semua dengan maksimal dan lu berani bertanggung jawab atas keputusan yang lu ambil ya Dat. Iya, ya banyak ikhlas sama sabar doang, udah itu kuncinya deh.
Mau lu dianjing-anjingin kayak apa, cuma lu suka tetap, ya udahlah jalanin aja. Iya. Gak ada yang sia-sia lah selama lu jalaninnya ikhlas sama sabar deh, gitu aja. Iya, oke. Dat, thank you sekali lagi lo udah mau nyempetin waktu untuk ngobrol-ngobrol, ya kan. Sukses selalu Dat buat Fish ya, buat kehidupan lo, kerjaan lo juga, desain, audio engineering lo dan semua. Yang penting sehat selalu lo Dat sekarang. Ya aman, sehat-sehat juga Bang Thomas ya. Sip, take care Dat, thank you. Ya. Thank you Dat, thank you.